Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mari kita sama-sama melanjutkan perenungan kita yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara, apa yang saudara pahami tentang kata ironi? Saudara, ironi berbicara tentang sesuatu yang terjadi dengan tidak seharusnya, atau sesuatu yang terjadi namun tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Saudara, ironi juga bisa berbicara tentang sesuatu kenyataan, namun kenyataannya itu bertentangan dengan apa yang seharusnya. Contohnya, saudara, seorang bos harusnya bisa membuat keputusan-keputusan penting untuk menentukan arah dan laju dari perusahaan yang dia pimpin. Namun, di dalam kenyataannya, bos tersebut tidak bisa memutuskan apapun. Karena sebenarnya dia hanyalah seorang bos boneka, di mana masih banyak orang-orang lain yang ikut mau mengambil keputusan, atau mungkin karena dia dianggap tidak mampu untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk perusahaannya. Saudara, sekali lagi ini menunjukkan sebuah ironi. Saudara, di dalam Matius 26 ayat 1-5, di sana diceritakan tentang ironi yang menimpa anak manusia. Saudara, kalau kita lihat, sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyatakan tentang apa yang akan terjadi ketika anak manusia datang untuk kedua kalinya. Dia akan menjadi hakim, dia akan menjadi raja, dia akan menghakimi bahkan seluruh umat manusia dan membawa pemisahan untuk orang benar dan orang tidak benar. Tapi ironinya adalah justru di dalam ayat 26 ayat 1-2, maka anak manusia ini akan ditangkap, akan diserahkan untuk diadili, untuk kemudian dia mendapatkan keputusan-keputusan yang tidak adil dan disalibkan, saudara. Saudara, dikatakan dengan sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa anak manusia akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan pada hari raya Paskah. Menariknya, saudara, di dalam ayat ketiga sampai ayat yang kelima ada sebuah keterangan yang menunjukkan di tempat lain ada pihak-pihak yang berencana lain dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di sana dicatat imam-imam kepala tua-tua Yahudi sedang berkumpul di rumah imam besar Kayafas. Saudara, di sana mereka sedang ngapain? Sedang merencanakan sebuah tipu muslihat untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Mereka melakukan sebuah rencana yang sekali lagi bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam ayat 1-2. Mereka dengan diam-diam merencanakan untuk menangkap Tuhan Yesus bukan pada hari raya Paskah yang dimulai pada hari Kamis malam. Mereka berencana akan menangkap Tuhan Yesus di luar hari raya Paskah. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan keributan dari antara rakyat. Supaya Tuhan Yesus bahkan tidak menjadi pahlawan karena mengorbankan dirinya sebagai anak domba Paskah. Namun bukankah kalau kita sama-sama lihat, justru apa yang mereka rencanakan menjadi sebuah ironi. Kenapa? Karena justru apa yang mereka rencanakan tidak terjadi, and God is still in control. Tuhan masih mengontrol. Dan apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada para muridnya, itulah yang terjadi. Saudara, bukankah imam-imam ini, tua-tua Yahudi ini mengalami apa yang menjadi ironi dalam hidupnya? Mereka merencanakan sesuatu secara diam-diam, namun semua rencananya itu gagal.
Justru Tuhan Yesus ditangkap pada hari Kamis malam di Taman Getsemani. Kemudian dia diadili dan dia disalibkan pada hari Jumat yang kemudian kita kenal dengan istilah Jumat Agung, di mana kita peringati sebagai Jumat Agung. Saudara, para imam-imam ini berpikir agar Tuhan Yesus tidak menjadi korban yang menjadi pahlawan gitu ya. Namun sebaliknya justru Tuhan Yesus kemudian diperingati hari kematiannya sebagai Jumat Agung, di mana kita kembali lagi mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rela mati demi menyelamatkan kita, orang-orang yang harusnya mendapat penghukuman yang kekal. Saudara, mereka mengalami ironi di dalam rencananya. Apa yang mereka rencanakan? Gatot alias gagal total. Saudara, Matius 26 ayat 1-5 bukan hanya menceritakan tentang ironi di masa lalu yang dialami oleh imam-imam kepala dan juga tua-tua Yahudi di rumah imam besar Kayafas. Matius 26 ayat 1-5 menjadi sebuah peringatan bagi kita agar tidak menjalani kehidupan yang ironis. Mengapa? Karena bukankah kalau kita mau jujur, sebagai pribadi yang sudah mengalami karya dari anak domba Paskah, yang sudah mengalami karya penebusan yang begitu agung, kita masih menjadi anak-anak Tuhan yang seringkali hidup dalam dosa, bahkan menikmati dosa. Saudara, Matius 26 ayat 1-5 sekali lagi mengajak kita untuk tidak menjalankan kehidupan yang penuh dengan ironi atau ironis. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa, kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita mohon kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga waktu nanti Dia datang kembali sebagai hakim yang akan menghakimi kita, kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang tidak menjalankan kehidupan yang ironis. Saudara, mari dengan satu tekad, hari ini kita mau meninggalkan dosa-dosa kita yang mungkin masih kita nikmati, yang mungkin masih tersimpan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, atau mungkin di handphone kita. Saudara, mari kita sama-sama katakan, Tuhan, aku mau menjalankan kehidupan anak Tuhan yang setia dan tidak ironis. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengalami karya agung dari anak domba Paskah. Kami bersyukur karena kami kembali lagi diingatkan kehidupan kami adalah kehidupan yang dibebaskan dari dosa. Mohon anugerah Tuhan menolong kami untuk hidup berani meninggalkan dosa, berani untuk mengatakan tidak terhadap dosa, berani membuang dosa-dosa yang mungkin masih tersembunyi di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.